Mohon izin, saya share screen ya. Silakan Ibu. Sudah tampakkah? Sudah tampak. Oke, baik. Semoga bisa diterima dengan baik ya. Baik, sebelumnya selamat pagi Bunda sekalian, selamat pagi kepada teman-teman Satu Ibu Satu Pohon yang sudah menginisiasi kegiatan pada pagi hari ini. Kegiatan yang sangat luar biasa dan topiknya jarang dibahas gitu ya, tetapi ini sangat penting bagi kita. Ini merupakan sebuah pengetahuan dasar gitu ya. Kenapa kita harus mengetahui bagaimana cara membaca label gizi yang sebenarnya bermanfaat bagi kita gitu ya, baik bagi kita sebagai konsumen gitu ya, bagaimana sih sebenarnya kita memilih makanan yang baik untuk kita, maupun biasanya kan ini ada ibu-ibu yang punya usaha ya, misalnya jualan makanan dan seterusnya. Ini juga penting juga bagi ibu-ibu sekalian, bagi bunda-bunda sekalian yang mempunyai usaha di bidang makanan dan mungkin ingin mencantumkan yang namanya label gizi gitu ya. Nah, pencantuman label gizi ini itu tidak sembarangan Moms sekalian. Jadi sudah ada peraturannya yang tujuannya adalah untuk menjamin keamanan dari konsumen gitu. Jadi misalnya kita sebagai produsen gitu ya, itu juga ada aturannya. Kemudian kita sebagai konsumen juga akan semakin aman dan nyaman untuk mengonsumsi makanan seperti itu. Baik, mungkin kita langsung saja. Jadi label gizi ini sebenarnya istilah yang umum gitu ya. Kalau misalnya di kemasan itu disebutnya sebagai nutrition fact dalam bahasa Inggris atau kandungan nilai gizi. Yang sebenarnya di sana itu banyak sekali regulasi atau peraturan untuk mengatur gitu. Jadi ada beberapa istilah gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah label pangan. Jadi label pangan itu apa? Label pangan itu adalah setiap keterangan gitu ya mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi ataupun keduanya gitu. Jadi semua yang tercantum dalam makanan itu adalah disebut sebagai label pangan gitu. Nah, kemudian ini komponen-komponen yang ada pada label makanan ya sekalian. Ya, jadi kalau misalnya kita sering melihat kenapa ada hampir secara keseluruhan label pada makanan itu hampir sama gitu ya. Karena memang sudah ada peraturannya gitu ya. Jadi sebagai produsen itu kita tidak bisa sembarangan misalnya nama mereknya ditaruhnya di mana gitu ya, atau hurufnya kecil gitu, tidak terlihat, yang lebih dominan adalah gambar dan lain sebagainya. Itu tidak, itu sudah diatur Moms sekalian. Jadi kalau misalnya Bunda sekalian misalnya apply gitu ya untuk aplikasi perizinan PIRT ataupun misalnya BPOM gitu ya, itu sudah diatur gitu bahwa apa saja yang harus ada di label makanan kita gitu ya. Yang pertama itu adalah merek gitu ya, mereknya gitu ya. Ini saya contoh ya di sini, bukan berarti saya brand ambassador dari produk ini, tidak, tetapi ini adalah contoh. Kemudian yang kedua ada pesan kesehatan, di mana pesan kesehatan ini adalah bukan klaim ya Bunda sekalian. Kalau klaim itu misalnya susu ini mengandung vitamin yang bisa meningkatkan nafsu makan pada anak. Nah, itu namanya klaim kesehatan gitu. Di mana untuk klaim-klaim kesehatan ini berdasarkan regulasi dari BPOM itu tidak diperbolehkan gitu ya, karena untuk klaim-klaim ini adalah membutuhkan waktu penelitian yang lama dan reaksinya pada setiap orang itu bisa berbeda gitu. Jadi harus sifatnya itu adalah netral. Misalnya mengandung 8 vitamin, 12 mineral gitu ya, yang memang dibuktikan dengan hasil uji analisis lab seperti itu. Jadi tidak bisa sembarangan kita mencantumkan pesan kesehatan. Kemudian ada nama produk gitu ya. Jadi bedanya apa dengan merek dagang? Kalau merek dagang itu biasanya dari perusahaannya gitu ya, namanya apa? Misalnya ada susu Diamond, susu Ultra Jaya, kemudian misalnya ada susu Grandfield gitu ya. Nah, itu adalah merek dagang.
Sedangkan nama produknya biasanya dicantumkan sebagai susu UHT full cream atau misalnya susu rendah lemak gitu ya. Atau misalnya ada susu sterilisasi misalnya pasteurisasi dan seterusnya. Itu adalah nama produk. Nah, kemudian ada keterangan halal, gitu ya, sertifikasi halal. Kemudian dicantumkan juga yang namanya berat atau isinya, gitu ya. Jadi kalau misalnya di produk itu adalah dalam satu kemasan itu isinya tuh berapa liter sih, gitu ya. Jadi kalau misalnya susu ada yang 1 liter, ada yang 250 mililiter dan seterusnya. Fungsinya apa, gitu ya? Fungsinya ini adalah sebenarnya nanti membantu kita ketika membaca informasi nilai gizi. Kemudian ada nama dan alamat produsen itu ya, itu wajib gitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ada kerusakan produk atau misalnya ada keracunan produk gitu ya, ada produsen yang bertanggung jawab gitu ya, yang nanti untuk dievaluasi apakah memang kerusakannya pada saat proses produksi atau distribusi gitu ya, itu yang akan dievaluasi. Kemudian ada izin edar. Nah, ini biasanya untuk makanan-makanan yang sudah didaftarkan di Dinkes ya, untuk skala UMKM biasanya memperoleh PIRT, tetapi untuk makanan-makanan cair gitu ya seperti susu gitu ya, itu wajib untuk langsung ke BPOM bukan PIRT. Kemudian yang selanjutnya adalah tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa gitu ya. Ini biasanya ada uji keawetan produk terlebih dahulu untuk menentukan tanggal kadaluarsa. Kemudian yang akan kita bahas lebih detail itu ada informasi nilai gizi gitu ya. Jadi untuk pencantuman informasi nilai gizi itu tidak sembarangan. Misalnya aku ingin mencantumkan vitamin dan mineral saja gitu ya. Itu tidak bisa, itu sudah ada peraturannya apa saja yang harus dicantumkan. Kemudian yang terakhir itu adalah daftar bahan yang atau komposisinya. Yang biasanya apabila dituliskan yang pertama itu komposisinya yang paling banyak gitu. Jadi kenapa salah satu contoh kasusnya itu adalah mungkin Bunda sekalian mengetahui yang namanya kental manis. Dulu namanya adalah susu kental manis. Kemudian berdasarkan peraturan dari BPOM, kemudian susunya dihilangkan menjadi kental manis. Kenapa? Karena kandungan susunya lebih sedikit daripada kandungan gulanya. Jadi bukan disebut sebagai susu kental manis, tetapi kental manis saja. Karena komposisi gulanya lebih tinggi dibandingkan dengan susunya. Gitu. Jadi itu yang kenapa harus diatur seperti itu, gitu ya? Karena bisa menjadi sesuatu yang salah kaprah gitu ya di masyarakat, di konsumen gitu ya, apabila kita tidak mempunyai regulasi tentang hal tersebut. Gitu. Nah, kemudian gitu ya, ada istilah yang namanya informasi nilai gizi atau bahasa Inggrisnya mungkin untuk beberapa produk luar adalah nutrition fact gitu ya, untuk produk baik itu yang impor maupun produk yang ekspor gitu ya. Nah, informasi nilai gizi ini itu adalah daftar kandungan zat gizi pada label pangan sesuai dengan format yang dibakukan gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sekalian mempunyai produk ingin dicantumkan informasi nilai gizi, penulisannya itu tidak sembarangan juga Bunda gitu. Jadi ada caranya ya. Nah, untuk membacanya pun ini nanti akan ada caranya. Jadi untuk informasi nilai gizi nanti dicantumkannya seperti gambar yang ada di sebelah kanan gitu ya, bahwa isinya ada serving size gitu ya sesuai penyajian, kemudian yang dianjurkan, kemudian jumlah kalori total gitu ya. Kemudian ada total lemak gitu ya, nanti bisa dibagi lagi menjadi lemak jenuh, saturated fat, trans fat gitu ya, kemudian ada kolesterol, sodium, total karbohidrat dan seterusnya. Gitu. Nah kemudian, ini ketentuan acuan label gizi gitu ya, bahwa untuk pencantuman nilai gizi itu tidak bisa sembarangan bunda-bunda sekalian gitu ya. Jadi pencantuman nilai gizi pada produk-produk komersial itu harus mengacu pada kecukupan energi sebesar 2.150 kilokalori. Kalau dulu kita mengenal mungkin di tulisan di bawah gitu ya, di informasi nilai gizi itu adalah pencantuman informasi nilai gizi ini berdasarkan 2.000 kilokalori. Kebutuhan Anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
Tetapi regulasi yang terbaru dari BPOM itu adalah 2.150 kilokalori per hari. Kenapa ada revisi gitu ya? Karena dari kecukupan gizi untuk orang Indonesia rata-rata itu juga ada revisi, bunda-bunda sekalian. Nanti bisa cari ya di Google gitu ya, di internet. Caranya adalah memasukkan kata kuncinya adalah angka kecukupan gizi tahun 2019 yang lalu. Nah, di sana juga dicantumkan gitu ya, nilai gizi atau kebutuhan gizi gitu sesuai dengan jenis kelamin, usia gitu ya, bahkan sampai ke kebutuhan cairan gitu. Jadi tidak hanya sekedar sembarangan kebutuhan saya 1 liter, 2 liter, 3 liter dan seterusnya, tidak, tetapi kita ada acuannya. Jadi bisa membaca di sana. Gitu. Termasuk juga buat bunda-bunda sekalian yang misalnya pengen program diet gitu ya untuk menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan, bisa mengacu di sana. Nah, kemudian yang kedua, kandungan zat gizi, bahwa kandungan zat gizi itu tidak boleh lebih dari 100% dari acuan label gizi gitu ya. Jadi misalnya seperti ini, produk saya itu ya dalam 100 gramnya itu ternyata kandungan kalorinya adalah 3.000 kilokalori misalnya. Padahal standarnya itu adalah 2.150. Berarti pemenuhannya adalah di atas 100%. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita sebagai produsen, kita bisa mengurangi misalnya jumlah penyajian yang awalnya 100 gram 3.000 kilokalori, mungkin bisa disajikan dalam bentuk 200 gram, sehingga kebutuhan kalori, pemenuhan kalorinya itu di bawah 100%. Kenapa maksimal 100%, bunda-bunda sekalian gitu ya? Berarti kalau misalnya di atas 100%, dalam mengonsumsi satu produk saja sudah mencukupi kebutuhan dalam sehari. Itu yang tidak diperbolehkan gitu ya. Jadi berdasarkan dari pedoman gizi seimbang, peraturan dari Kemenkes, bahwa kita dianjurkan untuk mengonsumsi aneka ragam makanan, bukan satu produk saja. Karena tidak ada makanan yang sempurna kecuali adalah air susu ibu, yang itu hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sampai 6 bulan pertama kehidupan kita. Kemudian yang ketiga itu adalah acuan label gizi, di mana acuan label gizi ini itu juga diatur bunda-bunda sekalian gitu ya. Jadi tidak semuanya adalah berdasarkan untuk orang dewasa 2.150 kilokalori, tidak gitu ya. Jadi ada label gizi itu untuk anak usia 0 sampai dengan 6 bulan, biasanya ini untuk susu-susu formula gitu ya, yang pemberiannya itu berdasarkan indikasi medis gitu ya. Kemudian ada 7 sampai dengan 11 bulan, ini biasanya untuk susu formula di atas 6 bulan, kemudian produk-produk MPASI instan, nah itu biasanya berdasarkan acuan gizi 7 sampai dengan 11 bulan. Kemudian ada produk-produk untuk usia 1 sampai dengan 3 tahun. Kemudian untuk usia umum gitu ya, usia umum ini biasanya adalah tadi berdasarkan 2.150 kilokalori. Kemudian ada produk-produk yang mengacu acuan label gizi itu untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa dibedakan gitu ya ibu hamil dan ibu menyusui? Karena berdasarkan tadi angka kecukupan gizi yang terbaru yang dikeluarkan oleh Kemenkes tahun 2019, bahwa untuk ibu hamil dan ibu menyusui itu ada tambahan kalori, bunda-bunda sekalian. Di mana tambahan kalorinya ini adalah bukan berarti porsi makan kita setiap kali makan itu menjadi 2 porsi, tidak gitu ya. Tetapi tambahannya itu sudah diatur. Oh, untuk ibu hamil tambahannya adalah sekitar 300 kilokalori. Yang itu sekitar tambahnya adalah 2 centong nasi. Nah, kalau pada ibu menyusui adalah 400 kilokalori. Oh, tambahannya adalah sekitar 3 centong nasi. Jadi, betul bahwa ibu hamil dan ibu menyusui itu kebutuhannya meningkat, tetapi bukan serta-merta porsi makanannya adalah menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Tidak ya, Bunda. Karena untuk ibu hamil ini agak unik karena kenaikan berat badannya itu diatur berdasarkan berat badan bunda sekalian sebelum hamil, apakah statusnya adalah gizi kurang, gizi baik, atau gizi lebih. Jadi ada peraturannya. Nah, jadi untuk produk-produk komersial pun misalnya contohnya adalah susu ibu hamil, nah ini adalah mengacunya adalah sesuai dengan kebutuhan ibu hamil yang sudah ditambahkan kalorinya berdasarkan angka kecukupan gizi di Indonesia. Nah, itu adalah tadi 3 hal untuk acuan label gizi. Jadi ada kecukupan kalorinya, kemudian kandungan zat gizinya itu tidak boleh dari 100%,
kemudian ada acuan label gizinya sesuai untuk produk sasarannya. Gitu ya. Nah, kemudian pencantuman informasi nilai gizi itu ternyata wajib hukumnya gitu ya, bagi produsen harus mencantumkan semua informasi nilai gizi gitu ya. Termasuk juga misalnya bunda-bunda sekalian punya usaha UMKM gitu ya, sekarang sudah ada peraturannya dari BPOM, itu wajib mencantumkan informasi nilai gizi gitu. Jadi selain bunda-bunda sekalian misalnya mendaftar PIRT atau BPOM atau misalnya sertifikasi halal, itu bisa juga dilengkapi dengan informasi nilai gizi. Di mana ada juga gitu ya produk-produk yang tidak wajib mencantumkan informasi nilai gizi. Contohnya adalah kopi bubuk, teh bubuk atau serbuk, teh celup, kemudian air minum dalam kemasan, misalnya seperti air mineral, mineral, gitu ya. Kemudian produk-produk herbal, gitu ya. Jadi semacam jamu-jamuan herbal yang misalnya dari jahe, kunyit dan seterusnya. Kemudian rempah-rempah, gitu ya. Misalnya bumbu tongseng, kemudian bumbu gulai, gitu ya. Kemudian serta kondimen. Nah, ini tidak wajib mencantumkan informasi nilai gizi, tetapi apabila dicantumkan akan lebih baik karena tujuannya ini adalah untuk keamanan dan kenyamanan dari konsumen. Gitu. Kenapa tidak wajib untuk dicantumkan? Karena kandungan nilai gizi dari bahan-bahan makanan ini cenderung rendah sekali, gitu ya. Jadi boleh tidak dicantumkan. Biasanya di bawah sekitar 0,5 gram. Gitu ya. Jadi kayak misalnya bumbu-bumbu itu sebenarnya mengandung vitamin dan mineral, tetapi kan kita tidak mengonsumsi bumbu sebanyak kita mengonsumsi sayur buah yang sama-sama mengandung vitamin dan mineral. Kemudian ada juga nih produk-produk makanan yang tidak boleh mencantumkan nilai gizinya, gitu ya. Itu adalah minuman beralkohol. Gitu. Jadi pencantuman informasi nilai gizi itu ada 3 macam, yang wajib gitu ya, bahwa semua produk itu wajib gitu ya, produk makanan dan minuman. Ada yang tidak wajib tetapi diperbolehkan, contohnya ada kopi, produk-produk kopi, teh, air mineral, gitu ya. Ada juga yang justru dilarang untuk mencantumkan informasi nilai gizi, yaitu adalah minuman beralkohol. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah tata cara untuk pencantuman informasi nilai gizi, gitu ya. Kenapa saya menyampaikan ini, bunda-bunda sekalian, gitu ya, bahwa kita sebagai konsumen itu tidak hanya bermodalkan bisa membaca informasi nilai gizi, tidak, tetapi kita juga harus mengetahui seluk-beluknya. Kenapa seperti ini? Gitu ya. Jadi harapannya ketika membaca, Mams sekalian sudah punya pengetahuannya, gitu. Oh, membaca nilai gizi ini seperti ini itu karena alasannya seperti ini. Jadi bisa lebih tahu, gitu ya. Bahwa informasi nilai gizi itu wajib dicantumkan dalam bentuk tabel, gitu ya. Harus ada takaran saji, gitu ya. Jumlah sajian per kemasan, bedanya apa? Gitu ya. Bedanya adalah gini. Jadi misalnya dalam kemasan tersebut gitu ya, dalam satu produk itu adalah susunya misalnya 1 liter, gitu ya. Takaran sajinya itu adalah mohon maaf. Jadi misalnya jumlah sajian per kemasannya itu adalah 1 liter, gitu dalam produk tersebut. Nah kemudian tetapi nilai gizinya itu dihitung per 250 ml. Berarti takaran sajinya itu adalah 4 kali. Maksudnya itu adalah kalau misalnya kita mengonsumsi susu itu dalam satu kali minum itu langsung 1 liter, nilai gizinya itu bukan yang tercantum yang pada kemasan, tetapi yang ada di kemasan itu adalah dikalikan 4 kali. Gitu. Kenapa? Karena dari produsennya itu adalah analisis nilai gizinya itu adalah per 250 ml porsinya untuk perhitungan nilai gizinya. Tetapi kalau misalnya dia kan biasanya untuk produsen itu ada yang menciptakan produk itu 250, 500, 1 liter misalnya, dan ketika bunda sekalian membeli produk yang 1 liter, maka nilai gizinya yang ada di kemasan itu dikalikan 4 juga. Jadi ini yang kadang membingungkan gitu ya. Jadi kayak misalnya kok kandungan nilai gizinya rendah ya, kayak gitu. Jadi biasanya untuk makanan-makanan ringan contohnya ya, kayak misalnya beberapa merek gitu ya, kemudian ternyata di situ adalah jumlah sajiannya itu adalah 500 gram,
Kemudian ternyata takaran saji nilai gizinya itu misalnya per 100 gram gitu atau per 20 gram gitu. Yang tentunya ketika kita menghabiskan satu kemasan itu tentunya kalorinya akan lebih tinggi yang kita konsumsi. Nah, kemudian ada jenis dan jumlah kandungan zat gizi gitu ya. Nanti kita melihat produknya. Kemudian jenis dan jumlah kandungan zat non-gizi, persentase AKG dan catatan kaki. Kemudian jenis zat gizi dalam informasi nilai gizi yang wajib ada gitu ya, itu adalah energi total, lemak total gitu ya, lemak jenuh, kemudian protein, karbohidrat total, gula dan garam atau natrium gitu ya. Kenapa produk-produk ini? Jadi energi, lemak, protein, karbohidrat itu sebenarnya adalah makronutrien gitu ya. Jadi zat-zat gizi makro yang kita butuhkan setiap hari dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi pasti setiap kali makan kita membutuhkan yang namanya protein, lemak, dan karbohidrat. Di mana ketiga hal ini, protein, lemak, dan karbohidrat itu menyumbangkan energi yang paling besar gitu ya terhadap tubuh kita. Jadi perlu dicantumkan energi total dari lemak, karbohidrat, dan protein, kemudian ditambahkan dengan gula garam. Kenapa ditambahkan dengan gula garam atau natrium? Karena ini berdasarkan peraturan dari Kemenkes gitu ya, berdasarkan pedoman gizi seimbang bahwa kita harus meminimalisir sebisa mungkin untuk penggunaan gula, garam, dan minyak gitu ya. Gitu. Jadi karena minyak itu adalah sumber lemak sudah tercantum, jadi yang ditambahkan adalah gula dan garam. Jadi memang kebutuhan kita akan gula dan garam itu sebenarnya setiap hari itu sangat sedikit. Gitu. Jadi memang perlu dicantumkan pada label. Itu Bunda sekalian, jadi persentasenya itu sudah dihitung berdasarkan peraturan perundangan gitu ya, di mana pencantuman informasi nilai gizi itu dibuktikan dengan hasil analisis laboratorium. Bisa menggunakan laboratorium pemerintah atau misalnya laboratorium lain yang sudah terakreditasikan, gitu ya. Jadi biasanya sudah terakreditasi Komite Akreditasi Nasional. Dalam hal ini beberapa contoh adalah laboratorium-laboratorium yang di bawah universitas. Gitu. Jadi contohnya misalnya saya bekerja di UGM gitu ya, di UGM mempunyai laboratorium LPPT gitu ya, laboratorium terpadu. Nah, Mam sekalian, Bunda sekalian apabila mempunyai produk bisa dianalisiskan di sana gitu ya, karena sudah terakreditasikan gitu. Kecuali gitu ya untuk pangan olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan kecil gitu ya. Jadi UMK gitu ya, usaha mikro dan kecil, karena untuk usaha mikro dan kecil ini sebenarnya kalau misalnya bunda-bunda sekalian pengen mencantumkan informasi nilai gizi itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara perhitungan berdasarkan dari bahan makanan yang digunakan gitu. Jadi ini bisa dikonsultasikan ke ahli gizi gitu ya caranya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa untuk pencantuman informasi nilai gizi pada pangan olahan impor itu dibuktikan dengan hasil laboratorium dari negara asal. Sekarang kan kita sedang banyak sekali ya produk-produk Korea, Cina yang masuk ke Indonesia, dan biasanya sudah ada informasi nilai gizinya gitu ya. Itu harus dicantumkan juga, dilampirkan juga hasil mentahnya dari laboratorium. Kemudian dari laboratorium setempat ya, dan juga bisa bekerja sama dengan laboratorium yang ada di Indonesia yang sudah diakui. Jadi untuk produk-produk impor bisa seperti itu. Nah, sekarang tadi itu adalah mengenai informasi mengenai apa sih sebenarnya label makanan gitu ya, kemudian atau label pangan, kemudian apa saja yang harus tercantum gitu ya. Ada beberapa kriteria mulai dari merek dagang sampai dengan informasi nilai gizi. Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana tentang format pencantuman informasi nilai gizi gitu ya. Jadi ini penting bagi bunda-bunda sekalian untuk mengetahui. Jadi apabila ada produk-produk yang pencantumannya tidak sesuai dengan peraturan ini, gitu ya, kita bisa kok curiga ini sudah tersertifikasi oleh BPOM atau belum ya produk ini, sudah ada izin edar atau belum ya. Kita sebenarnya bisa cek, gitu ya.
Nah, yang pertama kita ada 3 format ya regulasi dari BPOM. Yang pertama ada format vertikal, bunda-bunda sekalian, di mana format ini itu banyak dipakai oleh produsen gitu ya, pada produk susu, makanan ringan gitu ya. Ini banyak dicantumkan untuk format vertikal, di mana untuk penulisan format-format ini itu tidak bisa sembarangan. Jadi ada peraturannya. Format vertikal ini bisa digunakan apabila luas permukaan label itu lebih dari 100 cm persegi gitu ya. Nah, jadi ada informasi nilai gizi di situ gitu ya. Jadi ada yang pertama ada takaran saji, kemudian sajian perkemasan. Nah, di sini ada energi ada energi dari lemak atau lemak jenuh. Jadi yang ditulis tinta tebal itu adalah yang wajib gitu ya. Sedangkan yang tintanya tidak tebal itu tidak wajib gitu ya. Jadi ada energi total, lemak total, kolesterol, lemak jenuh, protein, karbohidrat total, kemudian gula, garam itu adalah yang wajib gitu ya. Sedangkan yang lainnya seperti misalnya lemak trans, kemudian vitamin dan mineral itu bisa ditambahkan. Nah, kalau misalnya ada nilai-nilai gizi gitu ya yang di kolom atas gitu ya, kalau misalnya lemak totalnya kurang dari 0,5 gram, itu bisa ditulis 0 gram berdasarkan peraturan dari BPOM. Jadi kalau misalnya Bunda sekalian membeli produk, kemudian di situ ada tulisannya lemaknya 0 gram, bukan berarti bahwa produk tersebut sama sekali tidak mengandung lemak, tidak. Gitu ya, karena kita punya regulasi kalau misalnya produk tersebut kandungan lemaknya itu sangat rendah, yaitu di bawah 0,5 gram, itu bisa dituliskan 0 karena jumlahnya sangat kecil sekali. Gitu. Jadi bukan berarti sama sekali tidak ada, gitu ya. Itu adalah sebenarnya ada, tetapi jumlahnya amat sangat kecil. Kemudian kalau untuk vitamin dan mineral itu dituliskannya itu adalah karena vitamin dan mineral ini kan sebagai mikronutrien. Jadi kalau kebalikannya, kalau lemak, protein, karbohidrat tadi adalah makronutrien, gitu ya. Kalau vitamin dan mineral itu adalah mikronutrien. Jadi makro dan mikro. Mikronutrien itu artinya kita butuh setiap hari, tetapi jumlahnya itu lebih sedikit dibandingkan dari protein, lemak, dan karbohidrat. Begitu. Jadi kalau untuk vitamin dan mineral itu penulisannya adalah minimal memenuhi 2% dari kebutuhan kita tadi berdasarkan 2150. Jadi kalau misalnya di bawah 2%, boleh tidak dituliskan pada kemasan tersebut. Gitu. Jadi biasanya untuk vitamin dan mineral itu yang dituliskan di atas 2%. Makanya kenapa ada beberapa produk susu gitu ya yang menyebutkan tadi di kemasan depannya itu ada pesan kesehatan, misalnya mengandung 8 vitamin, 12 mineral dan seterusnya gitu ya, karena biasanya vitamin dan mineral yang dicantumkan pada produk tersebut itu adalah kandungannya itu di atas 2%. Jadi cukup tinggi yang bisa untuk memenuhi kebutuhan, dan biasanya para produsen itu berlomba-lomba di sana. Jadi dalam satu produk itu kandungan vitamin dan mineralnya itu bisa tinggi atau banyak variasinya gitu ya. Yang biasanya itu adalah ditambahkan, karena kan biasanya contohnya untuk produk susu gitu ya. Produk susu itu kan sebenarnya dia mengandung cukup lengkap untuk protein, vitamin, dan mineral. Tapi karena ada proses sterilisasi, proses pemanasan untuk membunuh bakteri, mikroba, itu biasanya ada beberapa nilai gizi itu yang jumlahnya juga turun, bunda-bunda sekalian. Jadi, nah itu bisa ditambahkan atau disuplementasikan oleh produsen gitu ya. Jadi ditambahkan. Jadi misalnya tadinya mengandung vitamin C misalnya, kemudian vitamin C-nya ternyata hilang pada saat proses pemanasan, nah itu bisa ditambahkan. Jangan khawatir, penambahan ini sudah sesuai peraturan ya, diatur juga oleh BPOM. Jadi tidak boleh sembarangan juga untuk penggunaannya. Dengan tujuan apa? Untuk keamanan dari konsumen. Nah, kemudian ada juga yang format horizontal, bunda-bunda sekalian. Format horizontal ini adalah biasanya untuk produk-produk, contohnya wafer gitu ya. Kemudian ada yang Astor, yang panjang-panjang, kemasan kecil, ini biasanya menggunakan format horizontal, yaitu untuk kemasan yang luas permukaannya itu kurang dari atau sama dengan 100 cm persegi. Jadi kalau misalnya di atas 100 cm bisa menggunakan format vertikal, kalau misalnya di bawah 100 cm itu menggunakan format horizontal. Jadi isinya sama, tetap sama, ini hanya bentuknya saja gitu ya, karena untuk menyesuaikan dari kemasannya.
Kemudian kalau misalnya produknya itu kecil sekali gitu ya, kemudian tetap harus mencantumkan informasi nilai gizi, bisa menggunakan format horizontal tetapi linear. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya adalah seperti ini gitu ya, dirinci ke bawah satu persatu. Kalau yang di sini itu adalah ditulis menjulur gitu ya, jadi linear, jadi diteruskan saja gitu. Jadi hanya dipisahkan oleh tanda koma kayak gitu. Nah, ini catatan kakinya itu ya, tadi yang dimaksud dengan pada label itu harus memiliki catatan kaki, itu yang diberikan tanda bintang gitu ya, bahwa persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2100. Nah, kemudian ini adalah salah satu logo yang sedang naik daun atau sedang terkenal gitu ya. Jadi bunda-bunda sekalian mungkin pernah menemui logo ini gitu ya. Ada tanda centang gitu ya berwarna hijau, pilihan lebih sehat. Logo pilihan lebih sehat, di mana dicantumkan pada minuman siap konsumsi dan pasta instan atau mie instan yang sudah memiliki tabel informasi nilai gizi yang memenuhi profil gizi. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi kenapa belum semua produk mempunyai logo ini? Kenapa produk-produk yang kita temui adalah produk-produk susu, gitu ya, kemudian minuman-minuman kemasan, gitu ya, atau mungkin ada mie instan yang menggunakan logo ini, gitu ya, karena memang logo ini tuh baru berdasarkan regulasinya baru digunakan untuk minuman kemasan atau mie instan. Di mana logo ini itu sebenarnya jika dibandingkan dengan produk yang sejenis, gitu ya, dia ada beberapa kandungan yang dianggap dalam tanda kutip mungkin lebih sehat. Gitu. Maksudnya seperti apa, gitu ya? Kapan kita sebagai produsen itu bisa mencantumkan logo lebih sehat, ya? Dan apa maksudnya logo lebih sehat ini bagi konsumen, bunda-bunda sekalian? Jadi yang pertama itu adalah dicantumkan pada minuman kemasan, ya, atau minuman siap konsumsi. Contohnya adalah susu, kemudian ada minuman coklat, kemudian ada minuman kedelai, sari kedelai ya. Kita menyebutnya adalah sari kedelai, bukan susu kedelai. Karena kalau susu itu harus dihasilkan dari hewan mamalia, contohnya seperti sapi, kambing, kuda, ya. Kemudian sari buah atau sari sayur, kemudian dan minuman-minuman kemasan yang lainnya. Jadi minuman-minuman ini boleh mencantumkan pilihan logo lebih sehat apabila kandungan gulanya itu adalah per 100 gramnya itu adalah maksimal 6 gram. Gitu. Jadi maksimal itu adalah sekitar setengah sendok makan. Jadi maksimal itu adalah 6 gram. Jadi kalau kita ada produk yang tidak mempunyai centang hijau, gitu ya, berarti dia kandungan gulanya pada minuman tersebut itu di atas 6 gram per 100 ml-nya. Tetapi kok dia punya tanda centang, gitu ya, berarti kandungan gulanya itu adalah 6 gram kurang dari 6 gram per 100 ml. Jadi bagi bunda-bunda sekalian yang mungkin sangat memperhatikan betul gitu ya, jadi saya tidak bisa mengonsumsi minuman-minuman yang terlalu manis gitu ya, kandungan gulanya cukup tinggi. Nah, bisa mencari produk-produk yang mempunyai gitu ya tanda centang hijau pada minuman kemasan tersebut gitu. Karena kandungan gulanya itu lebih rendah itu dibandingkan dengan produk lainnya, itu di bawah 6 gram. Gitu. Jadi kalau misalnya ada produk-produk yang low sugar atau rendah gula dan seterusnya, itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan produk yang sejenis. Contohnya misalnya, saya punya produk misalnya minuman kemasan gitu ya. Minuman kemasan A gitu ya, teh misalnya, minuman kemasan A itu saya kandungan gulanya itu per 250 gram itu adalah 20 gram. Gitu ya. Jadi dalam 200 ml produk teh A itu ada kandungan gulanya itu adalah 20 gram. Nah, kemudian saya punya produk lain, teh B gitu ya, sama-sama 250 tetapi saya menggunakan gulanya adalah 10 gram. Nah, makanya produk ini itu saya memberikan labelnya itu adalah low sugar atau rendah gula dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan produk A.
Jadi produk yang sama-sama diproduksi oleh saya gitu ya, dengan produsen yang sama, tetapi produk B ini kandungan gulanya lebih rendah dibandingkan dengan teh yang ada di kemasan A. Gitu. Jadi bukan berarti low sugar atau kandungan gula rendah itu adalah ada apa ya, semacam ada peraturannya secara nasional, itu tidak gitu ya, tetapi itu adalah bentuk dari produsen gitu ya, bahwa dia bisa mengklaim bahwa ini adalah rendah gula dibandingkan dengan produk yang sama yang dia juga produksi gitu. Nah, kalau misalnya secara nasional itu kita ada logo ini, pilihan lebih sehat. Jadi tanda centang hijau gitu ya. Jadi itu kalau misalnya yang secara nasional. Jadi kalau misalnya terbukti bahwa produk itu mengandung gulanya kurang dari 6 gram per 100 ml, maka si produsen itu bisa mencantumkan logo centang hijau. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah mie instan gitu ya, atau pasta instan. Kapan mie instan itu bisa mencantumkan tanda centang hijau? Ini sudah ada beberapa di pasaran gitu ya, bunda-bunda sekalian bisa menemui. Jadi ketika dia mencantumkan tanda centang hijau, berarti kandungan lemak totalnya itu adalah kurang dari 20 gram per 100 gram gitu ya. Kemudian kandungan natriumnya itu adalah maksimal 900 mg per 100 gram. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau misalnya saya punya mie instan tanpa logo pilihan sehat, dengan mie instan ada logo pilihan lebih sehat, itu berarti apa? Berarti adalah pada logo yang ada tanda centang hijaunya itu kandungan lemak dan kandungan natriumnya itu lebih rendah dibandingkan pada mie instan yang tidak ada logo centang hijaunya. Begitu Bunda. Jadi kalau misalnya Bunda sekalian pengen makan mie instan tetapi memperhatikan betul asupan lemak yang masuk ke dalam tubuh dan juga asupan garam gitu ya. Ini biasanya untuk anak-anak gitu ya. Mungkin Bunda-bunda sekalian ada yang membatasi asupan garamnya, itu bisa menggunakan produk-produk mie instan yang sudah mendapatkan tanda centang hijau. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya tadi kita sudah berdiskusi mengenai cara pencantuman nilai gizi dengan format vertikal, dengan format horizontal, kemudian ada logo pilihan lebih sehat, gitu ya. Jadi yang terakhir itu adalah bagaimana sebenarnya cara membacanya, gitu ya. Dari tadi kita membahas mengenai apa itu label makanan, kemudian cara pencantumannya, kemudian ada logonya. Jadi sebenarnya bagaimana cara membaca informasi nilai gizi ini, gitu ya. Jadi ini saya ada contoh, gitu ya. Ada contohnya di sini adalah produk bar. Jadi produk bar itu bisa contohnya adalah misalnya coklat, atau misalnya ada beberapa snack-snack bar gitu ya, ada beberapa merek misalnya Soy Joy, Fit Bar, dan seterusnya. Jadi yang bentuknya batang panjang gitu ya, termasuk wafer itu juga bar gitu ya. Kita ibaratkan di sini adalah misalnya wafer, bunda-bunda sekalian. Jadi wafer di sini itu adalah dalam satu kemasan itu ternyata isinya 2 gitu ya. Jadi yang bisa dipatahkan food gitu ya. Isinya 2 porsi gitu ya, di mana di masing-masing ini beratnya adalah sekitar 30 gram. Makanya di situ dituliskan bahwa jumlah sajian per kemasan itu adalah 2 gitu ya. Karena kan isinya 2 gitu kan. Nah, takaran sajinya itu adalah 2 bar gitu. Jadi artinya nilai gizinya itu dianalisis per 2 bar ini gitu. Tapi kalau misalnya di takaran sajinya itu adalah 1 bar, berarti produsen itu menganalisis nilai gizinya itu adalah per 1 bar, per 1 potongan. Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi 2 bar, 2 potong, berarti nilai gizi yang ada di kemasan ini itu harus dikalikan 2. Gitu. Jadi bedanya itu. Tapi kalau misalnya jumlah sajian dan takaran sajinya itu sama, ya, kalau kita menghabiskan 1 kemasan itu berarti nilai gizinya itu sesuai yang ada di kemasan. Tetapi kalau misalnya berbeda, jadi jumlah sajiannya adalah 2, tetapi takaran sajinya adalah 1, gitu ya, bahwa persajiannya itu hanya 1, berarti kalau misalnya kita mengonsumsi 2, nilai gizinya itu harus dikalikan 2, gitu, bunda-bunda sekalian. Itu kemudian. Nah, ini jumlah persajian, jadi energi totalnya itu adalah 200 kilokalori. Energi total ini adalah energi yang diperoleh dari kandungan protein, lemak, dan karbohidrat. Gitu.
Jadi ini adalah per 2 barnya itu adalah kandungannya adalah 220 kilokalori, di mana kandungan kalori dari lemaknya itu adalah 20 kilokalori. Jadi 220 itu kan total. Nah, 20 kilokalorinya itu adalah energi dari si lemak gitu. Karena kan tadi penyumbang energi itu ada 3, lemak, karbohidrat, protein gitu. Jadi kalau 220 kilokalori berarti 20 kilokalorinya dari lemak, maka 200-nya itu adalah dari karbohidrat dan protein begitu Bunda sekalian. Nah, kemudian di sebelah kiri itu ada nilai gizinya dan di sebelah kanan itu ada angka jumlahnya plus persentase AKG, persentase angka kecukupan gizi. Kalau di negara-negara luar mungkin ada RDA gitu ya. Jadi untuk produk-produk luar mungkin nanti bunda-bunda sekalian menemukan gitu ya, ada tulisannya itu bukan AKG tapi RDA gitu ya. Itu sebenarnya sama gitu. Jadi bahasa Inggrisnya dari AKG itu adalah RDA gitu ya. Nah, kemudian di sini dituliskan misalnya yang pertama adalah lemak total, di mana dalam satu kemasan itu adalah kandungan lemak totalnya itu 3 gram. 4%-nya itu apa? Jadi kalau misalnya kita mengonsumsi makanan tersebut satu kemasan gitu ya, kandungan lemaknya adalah 3 gram. Kalau misalnya kebutuhan kalori kita adalah 2.150 kilokalori, dengan mengonsumsi produk tersebut itu sudah memenuhi 4% dari kebutuhan lemak total. Jadi, kalau misalnya kebutuhan kita di bawah 2.150 kilokalori, misalnya kebutuhan kita 150, berarti mengonsumsi 3 gram lemak, persentasenya bukan 4% lagi, tetapi di atas 4%. Bisa 5%, 6%, tergantung dari perhitungannya. Gitu. Tetapi kalau misalnya kebutuhan kita dalam sehari adalah 3.000 kilokalori, dengan mengonsumsi lemak produk tersebut adalah 3 gram, maka persentasenya adalah di bawah 4%. Gitu ya, 1, 2, 3%. Begitu Bunda sekalian. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada protein, gitu ya, di mana kandungan protein dalam produk tersebut misalnya adalah 12 gram. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita 2.150 kilokalori, maka mengonsumsi 12 gram protein tersebut itu bisa memenuhi 20% dari kebutuhan total protein kita per hari. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kebutuhan kita 1.500 di bawah 2.150, maka bisa di atas 20%. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya kebutuhan kita adalah 3.000 kilokalori, maka di bawah 20% kebutuhannya. Gitu, benar-benar sekalian. Semoga yang ini bisa dipahami lebih mudah ya, tapi kalau mungkin nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ya. Kemudian sama juga untuk karbohidrat total, natrium dan kalium atau potasium ya. Nah, kemudian yang tidak dicetak tebal contohnya ada lemak jenuh, kolesterol, serat pangan, gula. Ini maksudnya apa? Jadi gini, lemak itu ada berbagai macam sekalian. Jadi ada lemak jenuh, tidak jenuh, gitu ya. Kolesterol itu juga termasuk dalam golongan lemak, gitu ya. Jadi di situ dituliskan, gitu ya, bahwa dalam lemak total 3 gram itu ada juga kandungan kolesterolnya, ada juga kandungan lemak jenuhnya, gitu ya. Nah, ini biasanya diperhatikan pada orang-orang yang misalnya punya kondisi tertentu, misalnya ada gangguan jantung, gitu ya, sehingga harus memperhatikan asupan lemak jenuh dan kolesterol. Jadi fungsinya di sana. Kemudian karbohidrat, loh kok serat masuk karbohidrat? Betul, karena serat pangan itu sebenarnya adalah golongan karbohidrat, bunda-bunda sekalian, gitu ya. Jadi serat itu bukan golongan sendiri, tetapi adalah dia golongan karbohidrat yang tidak bisa dicerna oleh manusia. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai enzim untuk mencerna serat. Ya, jadi serat ketika masuk ke dalam tubuh kita itu akan menyebabkan perut kita kenyang, gitu ya. Kemudian tetapi dia tidak akan diserap oleh tubuh kita, gitu ya. Tetapi dia akan dibuang, dia akan membantu pembentukan feses. Itu kenapa kalau misalnya pada orang-orang yang ingin diet menurunkan berat badan, banyak disarankan untuk mengonsumsi sayuran karena di sana, karena kandungan karbohidrat yang tidak tercerna yaitu serat
itu tinggi gitu ya. Jadi harapannya membuat perut kita kenyang, tetapi tidak diserap, tetapi langsung dibuang dan melancarkan buang air besar. Jadi tujuannya di sana, gitu ya. Jadi ada serat termasuk juga gula. Gula ini juga golongan karbohidrat. Jadi bunda-bunda sekalian mengonsumsi nasi dengan mengonsumsi gula pasir gitu ya, itu sebenarnya sama-sama sebagai karbohidrat juga. Bedanya apa? Kalau nasi itu adalah karbohidrat kompleks yang ketika kita makan harus dipecah-pecah menjadi kecil terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam tubuh kita. Tetapi kalau misalnya gula ketika masuk ke dalam tubuh kita tidak perlu dipecah-pecah menjadi kecil. Kenapa? Karena molekulnya itu sudah kecil. Jadi langsung diserap oleh tubuh kita. Itu kenapa kalau misalnya kita mengonsumsi gula, garam, dan minyak itu harus dibatasi gitu ya. Karena ketiga bahan makanan ini tuh ketika masuk ke dalam tubuh kita itu langsung diserap. Yang kalau misalnya jumlahnya berlebihan gitu ya akan meningkatkan berat badan lebih cepat gitu. Jadi kalau misalnya bunda-bunda sekalian mengonsumsi makanan atau minuman manis, kecenderungannya kenaikan berat badannya akan lebih cepat gitu, dibandingkan kalau misalnya mengonsumsi nasi biasa. Begitu. Nah, kemudian ditambahkan dengan vitamin dan mineral gitu ya, yang persentasenya di atas 2%. Gitu. Jadi fungsinya persentase itu adalah di situ gitu ya. Jadi yang sebelah kiri yang tulisannya gram, miligram itu adalah dalam satu kemasan itu kandungannya berapa gram sih? Yang sebelah kanan ada persentase itu adalah persentase pemenuhan. Jadi kalau misalnya kebutuhan kita misalnya untuk lemak itu 10 gram gitu ya, tetapi kita mengonsumsi 3 gram dari produk tersebut, maka persentase pemenuhannya adalah 3 dibagi 10 dikalikan 100, itu sekitar 30%. Maksudnya seperti itu. Gitu. Nah, makanya kalau misalnya kenapa tadi kok ada kebutuhan energinya kok naik turun, kok persentasenya juga naik turun gitu ya, karena kebutuhannya kan berbeda-beda setiap orang. Jadi kalau misalnya di sini ada kandungan lemaknya 3 gram, tetapi sebenarnya kebutuhan total kita dalam sehari lemaknya misalnya 15 gram, gitu ya, bukan 10 gram. Jadi ya 3 dibagi 15 dikalikan 100%. Jadi itu persentasenya. Gitu. Jadi bunda-bunda sekalian, kenapa kalau misalnya tadi kalau energinya lebih tinggi dari 2150, persentasenya lebih kecil, tapi kalau misalnya kebutuhan energinya lebih rendah dari 2150, misalnya 1500, persentasenya menjadi lebih besar. Ya. Itu alasannya. Oke, seperti itu untuk pembacaan informasi nilai gizi, bunda-bunda sekalian, ini sangat penting, terutama adalah nanti untuk produk-produk makanan untuk anak balita. Nah, untuk anak balita ini agak sedikit unik, bunda-bunda sekalian. Tadi kalau misalnya disampaikan di awal bahwa untuk angka acuan label gizi gitu ya, itu ada untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, 7 sampai dengan 12 bulan, 1 sampai dengan 3 tahun, kemudian umum, kemudian ada ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ini adalah untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun, biasanya pada susu, produk MPASI instan gitu ya. Jadi untuk anak usia 7 sampai dengan 12, pencantuman informasi nilai gizinya itu sedikit berbeda. Kalau yang tadi di awal itu adalah untuk apa ya? Untuk umum gitu ya, berdasarkan 2150. Gitu ya. Kemudian kalau yang ini itu adalah untuk anak-anak balita atau baduta gitu ya, di bawah 2 tahun. Jadi ada satuannya, kemudian ada per 100 gramnya, kemudian ada per 100 kilokalorinya, ada per 100 mililiternya. Jadi kalau misalnya produk untuk umum itu tadi cuma satu berdasarkan serving size-nya. Jadi kalau misalnya di kemasan itu tadi 2 bar wafer gitu ya, kemudian nilai gizinya itu adalah dianalisis per 2 bar, ya itu nilai gizinya. Tetapi untuk produk-produk anak-anak ini ternyata ada analisisnya itu per 100 gram produknya, per 100 kilokalori dari energinya, dan juga ada per 100 mililiternya. Gitu. Tetapi dasar untuk pembacaannya itu sama, bunda-bunda sekalian. Jadi kalau misalnya produk susu, ya, produk susu di situ misalnya susu siap minum gitu ya, dalam kemasan misalnya dia adalah 250 ml gitu ya sekali konsumsi, kemudian per 100 ml-nya itu kandungan nilai gizinya adalah seperti itu, yang paling kanan.
gitu. Ternyata proteinnya 1,3, lemak totalnya 3,1, kemudian karbohidratnya itu 8,0. Jadi kalau misalnya dalam satu kemasan dihabiskan 250 itu kan berarti 2,5 kalinya dari 100 ml. Maka nilai gizinya tinggal dikalikan dengan 2,5. Jadi misalnya proteinnya 1,3 dalam 100 ml. Jadi kalau misalnya si anak menghabiskan satu kemasan, berarti tinggal dikalikan aja 1,3 dikalikan 2,5 gitu. Jadi sekitar nanti protein yang diperoleh adalah sekitar 3 gram gitu. Kemudian lemak totalnya 3,1 dikalikan dengan 2,5 itu sekitar 7 gitu ya. Berarti dalam satu kemasan nanti dapat lemak total anak kita kalau misalnya mengonsumsi kemasan tersebut adalah 7 gram. Begitu seterusnya. Gitu ya. Jadi fungsinya di situ jadi perlu diperhatikan betul gitu ya. Kandungan nilai gizinya itu per penyajian atau seperti apa ya, jadi harus dibaca terlebih dahulu. Nah itu kemudian kembali lagi, oke. Nah ini manfaat dari informasi nilai gizi bunda-bunda sekalian, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa ini tidak hanya bermanfaat bagi konsumen gitu ya, bahwa kita menjadi tahu informasinya, kemudian pertimbangan juga untuk membeli. Jadi sekarang kalau misalnya membeli produk tidak hanya mempertimbangkan harga bunda-bunda sekalian, tetapi harus dibaca informasi nilai gizinya. Ya. Kenapa sih ada produk-produk misalnya susu A kok lebih mahal ya daripada susu B gitu ya? Oh ternyata kandungan kalorinya lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak bunda yang pengen berat badannya mengejar kenaikan berat badan, mungkin produk B akan lebih tepat dibandingkan dengan produk A karena kandungan kalorinya lebih rendah gitu ya. Atau misalnya anaknya sudah obes nih tetapi tetap pengen minum susu. Nah, itu kan harus mencari produk-produk yang kandungan gulanya rendah gitu ya. Nah, itu harus membaca informasi nilai gizinya gitu ya. Jadi, produknya memang lebih mahal, energinya lebih tinggi atau kalorinya lebih tinggi, tetapi gulanya juga lebih tinggi ternyata. Anak saya tidak butuh, anak saya lebih butuh misalnya kandungan gulanya yang lebih rendah, maka bisa memilih produk A gitu ya. Kenapa dia energinya lebih rendah? Karena kandungan gulanya lebih rendah. Jadi bunda bisa memilih produk A. Gitu. Jadi bukan berarti bahwa produk B lebih bagus dari produk A atau produk A lebih bagus dari produk B, tidak. Tetapi bunda-bunda sekalian bisa membeli produk sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya bunda-bunda sekalian. Jadi ini sebagai bahan informasi, pertimbangan juga akan memilih produk yang mana, juga sebenarnya sebagai bahan edukasi, ya, edukasi bagi kita sebagai konsumen. Nah, sebagai produsen itu adalah bisa menjadikan sebagai pedoman gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, produk susunya ini kan banyak nih, yang cocok yang mana ya sesuai dengan kebutuhan. Nah itu produsen bisa membandingkan dari nilai gizinya, kemudian juga bisa menjadi sebuah media promosi atau pemasaran gitu ya. Makanya tadi ada beberapa produk yang misalnya menyebutkan kandungan vitamin dan mineralnya. Yang pasti kalau misalnya produk-produk ini sudah terdaftar, sudah tersertifikasi, biasanya informasi nilai gizinya itu juga berdasarkan hasil analisis dari laboratorium yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kembali lagi ini adalah untuk kepentingan keamanan dari si konsumen. Gitu. Nah, jadi bagi bunda-bunda sekalian yang penasaran ingin lebih lanjut mengetahui gitu ya tentang regulasi untuk informasi nilai gizi, bagaimana cara membacanya gitu ya, kemudian bagaimana untuk usaha kecil itu seperti apa, ini bisa membaca dari peraturan Badan POM gitu ya, nomor 16 tahun 2020 gitu. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan bagi bunda-bunda sekalian yang ingin membaca lebih lanjut gitu ya, referensi-referensi yang saya gunakan ini bisa diakses di internet, bunda-bunda sekalian bisa dicari gitu ya, seperti peraturan tadi nomor 9 tahun 2016, nomor 22 tahun 2019, ini sudah cukup lengkap gitu ya bunda-bunda sekalian kalau ingin mempelajari lebih lanjut. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi bunda-bunda sekalian. Kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan, kita bisa lanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bu Fasti atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan sangat implementatif ya untuk nantinya diterapkan di kehidupan sehari-hari untuk moms ya.
Nah, di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Mungkin saya akan mulai dari ada moms yang raise hand. Untuk Ibu Umu Musa, silahkan bisa open mic atau untuk juga open cam. Ibu Umu Musa. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya Mbak, off cam soalnya lagi ngurus bayi juga. Iya, ya. Wah, menarik sekali materinya tentang label gizi. Terima kasih banyak untuk Bu Fasti. Di sini saya mau menanyakan 2 pertanyaan. Jadi yang pertama itu tentang makanan instan, walaupun dia menyesuaikan dengan gizi dari anak, tapi mungkin ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Misalnya seperti anak di bawah 1 tahun yang katanya itu nggak boleh dikasih gula dulu, jadi gula itu lebih direkomendasikan di atas 1 tahun. Mungkin untuk garam sendiri boleh, tapi dengan kadar yang sedikit. Nah, untuk cemilan yang instan itu, yang saya baca itu kan ada kandungan gulanya, ada juga natriumnya. Nah, itu bagaimana ya? Apakah kita harus istilahnya harus percaya gitu loh dengan makanan instan itu yang katanya sesuai dengan rekomendasi umur, atau kita tuh punya pertimbangan sendiri yang apa yang harus dihindari, atau ternyata makanan ini kalorinya rendah loh, atau ternyata natrium ini tinggi loh gitu. Jadi ada nggak tips-tipsnya itu yang sesuai dengan usia, terutama yang di bawah 1 tahun. Nah, kalau yang kedua itu tentang MSG. MSG itu kan bahan tambahan pangan ya. Nah, biasanya tuh tidak ada nilai gizinya yang tercantum gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bisa untuk anak usia berapa, dan takarannya tuh seberapa sih maksimal? Soalnya kan biasanya anak-anak itu lebih suka makanan gurih ya. Apalagi ciki-ciki gitu, aduh, rajanya ya istilahnya gitu ya. Dan itu juga kalorinya rendah. Jadi bagaimana ya kita bisa menyikapinya itu yang MSG itu, karena nggak ada nilainya gitu di situ. Sementara itu pasti ada banyak di makanan ringan yang seperti itu. Terutama juga di tambahan penyedap-penyedap. Itu aja sih Bu Fasti. Terima kasih banyak ilmunya. Barakallah. Baik, terima kasih Ibu Umu Musa. Silahkan Ibu Fasti langsung dijawab. Oke, baik. Semoga bisa membantu ya, Bunda-Bunda sekalian ya. Jadi pertanyaan yang pertama tadi terkait dengan makanan-makanan instan gitu ya, untuk bayi dan balita biasanya kan tetap ada kandungan natrium dan gula gitu ya. Jadi mungkin saya share sedikit ya. Jadi sebenarnya materi ini tuh biasanya saya sampaikan ketika memberikan materi mengenai PMBA gitu ya. Jadi pedoman makan untuk bayi dan anak gitu ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan rekomendasinya gitu ya, ini saya ambil juga dari peraturan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, bahwa sebenarnya untuk bayi dan balita itu butuh yang tetap asupan natrium dan asupan gula, gitu ya, tetap membutuhkan. Tetapi jumlahnya yang harus kita takar, gitu ya. Nah, sebenarnya kandungan natrium dan kandungan gula ini terdapat secara alami pada bahan makanan, gitu ya, pada bahan makanan apapun, gitu. Ada kandungan natrium dan gulanya. Nah, jadi kalau misalnya ayah dan bunda sekalian memutuskan untuk tidak memberikan gula dan garam di bawah usia 1 tahun, itu lebih ke keputusan pribadi. Silahkan, gitu ya, karena ada bahan-bahan makanan itu memang sudah mengandung secara alami kandungan natrium dan kandungan kandungan natrium dan kandungan gula, gitu ya. Tetapi kalau misalnya bunda-bunda sekalian mau menambahkan gula garam, jumlahnya amat sangat sedikit, gitu ya. Jadi biasanya adalah sekitar setengah sendok teh, gitu ya, setengah sendok teh peres itu adalah digunakan untuk 3 kali makan. Fungsinya adalah untuk apa? Fungsinya adalah sebenarnya lebih ke memberikan bumbu serta menstimulus rasa pada anak, gitu ya. Jadi ini kembali lagi gitu, ada memang beberapa kasus anak yang di bawah usia 1 tahun tidak diperkenalkan gula garam, kemudian ketika di atas 1 tahun yang harusnya mengonsumsi makanan-makanan keluarga, jadi tidak mau gitu ya, karena untuk makanan-makanan yang berbumbu jadi tidak mau gitu, karena belum distimulus gitu. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Jadi
kalau misalnya saya ada pasien atau klien yang berkonsultasi, boleh nggak sih pakai gula garam gitu ya pada MPASI atau makanan anak kita? Silahkan, Bunda, tetapi digunakannya adalah secara bijaksana. Gitu ya. Jadi tadi setengah sendok teh itu adalah untuk 3 kali makan, jumlahnya sangat sedikit sekali, gitu ya, hanya untuk sekedar memberikan rasa. Ya, tetapi kalau misalnya tidak mau menambahkan ya, dan yakin bahwa makanan yang dihasilkan cukup enak untuk anak-anak kita gitu ya, jadi ada rasa gurihnya dapat, rasa manisnya dapat, silahkan gitu ya. Jadi ada beberapa bahan makanan yang memang sudah mengandung itu secara alami gitu. Jadi pada prinsipnya boleh, hanya kita yang perlu mengatur porsinya gitu ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pada makanan-makanan instan? Gitu ya. Bunda-bunda sekalian, makanan instan itu dia diproduksi dan dikomersialkan itu ada peraturannya, ada regulasinya. Jadi produsen itu tidak bisa sembarangan, apalagi untuk produk-produk seperti susu, MPASI instan, kemudian makanan-makanan ringan, itu biasanya regulasinya lebih ketat dibandingkan dengan makanan-makanan biasa gitu. Jadi boleh nggak mengonsumsi itu? Silahkan. Boleh nggak kalau misalnya saya tidak sempat masak kemudian memberikan MPASI instan? Silahkan. Gitu ya. Yang tidak diperbolehkan itu adalah ketika kita menggunakan penggaris kita untuk mengukur orang lain. Maksudnya apa? Jadinya julid gitu ya. Anakku loh, MPASI-nya selalu homemade terus gitu ya, biar aman dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita menjadi julid terhadap ibu-ibu lain yang mungkin tidak sempat untuk menyajikan MPASI instan, kemudian menyajikan MPASI homemade, kemudian menyajikan MPASI instan. Gitu. Jadi sebenarnya boleh gitu ya. Dan ada masing-masing ada plus minusnya tersendiri ya. Kalau misalnya untuk makanan-makanan yang instan itu biasanya kandungan nilai gizinya itu lebih lengkap. Kenapa? Karena memang ada yang ditambahkan oleh produsen ya. Yang kembali lagi penambahannya itu sudah ada regulasinya oleh BPOM. Jadi kalau misalnya produk tersebut kok tidak ada BPOM-nya, kemudian tidak ada sertifikasi halal, mungkin ada bunda-bunda tertentu yang concern terhadap halal tidaknya gitu ya. Selama itu ada, kita bisa cross check juga nomornya gitu ya, izin edarnya, nomor halalnya, berarti itu aman, sudah sesuai dengan peraturannya gitu ya. Tergantung nanti kita penyajiannya, lebih ke penyajian porsinya seberapa. Karena kan sebenarnya produsen itu sudah memberikan edukasi ya di kemasan tersebut, ini harus penyajiannya seperti apa. Gitu. Jadi pada prinsipnya itu. Itu mungkin Mbak Tia sudah menjawab semua atau belum ya? Tadi yang terakhir tentang MSG, bagaimana? Kalau MSG? Ya, untuk MSG monosodium glutamat itu sebenarnya sama ya, sodium kandungan natrium. Jadi hampir sama seperti garam gitu. Jadi penggunaannya lebih ke kita concern ke penggunaan natrium. Tetapi untuk anak-anak di bawah usia 1 tahun mungkin akan lebih istilahnya sebenarnya kita menggunakan garam itu sudah cukup gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya pada makanan-makanan ringan kita sebutnya mungkin ciki-cikian gitu ya. Ya itu adalah tantangan bagi semua ibu sepertinya gitu ya. Tapi begini Bunda, kita perlu mengevaluasi gitu ya. Sebenarnya yang mengenalkan makanan-makanan tersebut siapa sih gitu ya? Orang-orang terdekat dari anak-anak itu kan. Bisa ibunya, bisa bapaknya, bisa yang mengasuh, bisa kakek neneknya gitu ya, atau mungkin teman-teman sepermainan gitu. Nah, yang perlu kita ajarkan bunda-bunda sekalian bahwa yang namanya pola makan gitu ya, itu tidak hanya sekedar makan, tetapi itu adalah sebagai skill kehidupan. Jadi kalau misalnya kita mengajarkan pola makan yang salah, maka skill kehidupannya akan ada yang terganggu. Gitu. Jadi usahakan tidak mengenalkan makanan tersebut. Ya, boleh dikenalkan silahkan nanti ketika misalnya usianya 2 tahun ke atas. Kalau saya begini, mungkin lebih ke arah aplikasi ya. Saya tidak mengenalkan ke anak-anak saya untuk makanan-makanan ringan, jajan juga saya tidak mengenalkan gitu ya. Tetapi itu berawal dari saya. Maksudnya adalah ketika ada makanan di depan rumah lewat, gitu ya, entah jualan apa kayak gitu. Kadang saya pengen gitu, tetapi saya berusaha untuk tidak membeli. Kenapa? Karena saya mengajarkan kepada anak saya untuk tidak jajan. Boleh nggak dia jajan? Boleh, tetapi sama saya, ya, sama bundanya gitu ya. Anak saya kenal nggak yang namanya ciki? Kenal.
tetapi dia makan ciki ketika saya juga makan ciki. Gitu. Jadi lebih ke mengenalkan saja, ini loh ada makanan lain dan kamu boleh mengonsumsi ini tetapi tidak boleh sering-sering. Kayak gitu. Tujuannya agar dia nanti ketika main sama dengan anak-anak lainnya gitu ya, dia tidak kemudian terus diam-diam makan, enggak, ya, tetapi tetap kita kenalkan rasanya seperti ini gitu ya, tetapi kamu boleh makan, tapi nanti sama bunda gitu. Sehingga memang kasihan sih ngelihat anak saya gitu ya, kadang kalau misalnya main sama teman-temannya pada jajan, dia diam aja gitu. Terus biasanya dia pulang, kemudian dia baru minta, bunda ada makanan kayak gitu. Jadi kecenderungannya dia akan lebih makan makanan yang ada di rumah gitu. Itu mungkin sedikit tips ya bagi bunda-bunda sekalian. Jadi kalau ingin menerapkan pola makan yang betul, memang harus berkomitmen dari keluarga terlebih dahulu. Karena saya tidak punya asisten rumah tangga, karena saya full mengasuh anak-anak saya, ya komitmen saya dan suami. Tetapi kalau misalnya bunda-bunda sekalian mungkin ada yang membantu di rumah, contohnya misalnya ada pengasuh atau ada kakek neneknya yang ikut mengasuh, nah itu mungkin perlu disampaikan juga. Begitu mungkin Mbak Tias. Baik, jadi tadi saya coba rumuskan ya, untuk penggunaan garam sebenarnya tergantung keputusan dan sebenarnya boleh asalkan tadi bijaksana dan sebenarnya jumlahnya itu hanya sedikit dan tujuannya untuk memberikan dan menstimulus rasa gitu ya. Dan untuk MPASI instan itu bisa diberikan, dan yang tidak boleh itu tadi julid itu ya, julid ke moms yang misalnya ya julid gitulah. Dan memang untuk MPASI instan ini ada plus minusnya. Jadi salah satu yang disebutkan oleh Ibu Pasti bahwa plusnya itu sudah ditambahkan atau biasanya kita istilahnya difortifikasi ya oleh zat-zat tertentu yang sebenarnya itu lebih lengkap. Namun baik lagi kita harus pastikan bahwa itu sudah istilahnya menggunakan izin, sudah mendapatkan izin yang misalnya BPOM atau mungkin tadi halal gitu. Nah ini sudah ada yang raise hand lagi, Ibu Desiana Irma Yuanita, silakan bisa open mic dan open cam. Ya, makasih atas kesempatannya. Gini, saya mau bertanya tentang kemasan yang ada pada kecap. Ini ada informasi nilai gizinya. Ini saya cuma mau menegaskan aja apakah saya selama ini miskonsepsi membacanya atau tidak. Jadi di sini kan tulisannya takaran sajinya 15 ml untuk 1 sendok makan. Terus ditulis 35 sajian per kemasan. Nah, jumlah persajiannya ada energi dari lemak dan energi dari lemak jenuhnya 0 kilokalori. Dan yang ingin saya tanyain garamnya, Mbak. Kan garam ini sekarang saya lagi membatasi suami saya konsumsi garam. Jadi dalam masak itu kan saya mau memperhitungkan penggunaan garam yang saya pakai dari kecap ini. Di sini garamnya tulisannya 280 mg. Selama ini saya mengira 280 mg itu untuk keseluruhan jumlah kecap ini. Ada berapa mil ini? 550 mil. Saya pikir 550 mil itu jumlah garamnya 280 mg. Itu saya benar atau salah selama ini? Salah ya? Terus ya. Kan ada keterangannya 35 sajian per kemasan. Setelah saya pikir-pikir tadi kan Mbak ngejelasin berarti dalam satu bungkus kecap 550 ml ini 280 itu harus dikali 35 dulu ya? Betul. Itu totalnya. Oh iya. Itu mau dipertegas lagi makanya tolong dijelasin Mbak ya. Benar apa enggak yang betul. saya Berarti tadi? Itu kan ya. per takaran sajinya berapa Mbak? 15 mili ya? Takaran sajinya 15 ml untuk 1 sendok makan. 1 sendok makan. 5 sajian per kemasan. Ya, berarti harus dikalikan 35. Oh, berarti itu jumlah garam yang dari satu sajian kecap itu ya. Per 15 mili per 1 sendok makan itu kandungan garamnya itu 250 mg. 280 mg. Jadi kalau misalnya pakainya 2 sendok makan ya 2 dikalikan 280 mg. Oh, berarti masih berlebihan saya menggunakan garamnya. Betul. Karena karin ini. Ya. Oh ya, itu aja Mbak. Misalnya untuk produk-produk tertentu ada kok Mbak yang beberapa kecap yang kandungan natrium atau kandungan garamnya lebih rendah, jadi bisa dilihat juga.
Oh iya, heeh. Gitu. Oke. Makasih Mbak ya. Sama-sama. Ya, sudah terjawab ya berarti Bu Desiana Ya, untuk udah. tadi. Sudah ya. Jadi perlu diperhatikan benar-benar ya untuk takaran saji dan sajian tadi karena kadang-kadang agak mengecoh gitu ya. Gitu. Nah, di sini sebenarnya sudah ada banyak pertanyaan di kolom chat Zoom. Salah satunya itu dari Ibu Nadia dari Bogor. Anaknya itu usia 6 bulan 5 hari. Sebenarnya tadi sempat juga sudah disinggung mengenai MPASI instan, kemudian bubur instan, cemilan. Nah, sebenarnya apakah ada zat-zat tertentu yang mungkin bisa dihindari begitu untuk anak-anak usia 6 bulan ini? Misal bahan tambahan pangan tertentu, misal seperti pewarna atau seperti apa yang mungkin bisa jadi tips and trick bunda-bunda ini untuk memilih makanan-makanan yang akan diberikan kepada anak begitu, pasti. Oke, saya di sini berbicara untuk kondisi normal ya Mbak ya, karena ada beberapa anak yang mungkin alergi terhadap bahan tambahan pangan, baik itu pewarna, pemanis, dan seterusnya. Tapi yang saya sampaikan di sini adalah untuk yang anak-anak dalam kondisi yang secara umum gitu ya, tidak ada alergi, sehat gitu ya, bisa mengonsumsi apapun. Kalau misalnya ada indikasi-indikasi medis, tentu itu perlu berkonsultasi gitu ya kepada ahlinya. Dalam hal ini bisa ke ahli gizi, bisa ke dokter anak, biasanya ke dokter anak dulu, baru biasanya nanti dirujuk ke ahli gizi gitu ya. Kalau misalnya tambahan bahan makanan atau BTP, bahan tambahan pangan, itu untuk istilahnya yang digunakan untuk produsen-produsen secara umum gitu ya, yang sudah terdaftar, itu biasanya sudah sesuai dengan regulasi gitu. Jadi kalau misalnya mau mengonsumsi itu silahkan ya, itu sudah sesuai dengan regulasi, tetapi mungkin memang lebih ke kita melihat saran penyajian. Nah, ini kadang biasanya banyak yang keliru di sini gitu ya. Jadi kayak misalnya kadang saya ada beberapa pasien itu, terutama misalnya ketika posyandu gitu ya, biasanya ada keluhannya begini, saya ini tuh anaknya minum susunya udah banyak loh Bu, kayak gitu Mbak, kayak gitu, tapi kok dia nggak naik-naik berat badannya. Kemudian saya tanya, bikin susunya gimana Bu, kayak gitu ya. Jadi bikin susunya itu adalah misalnya dalam 200 mili saya kasih 2 sendok makan gitu. Dibawa nggak susunya? Dibawa. Nah, ternyata di keterangan susunya itu misalnya dalam 200 mili itu harusnya 4 sendok takak. Sehingga kandungan kalorinya gitu ya. Jadi kalau misalnya 4 sendok takar dalam 200 mili, kandungan kalorinya misalnya 200 kilokalori. Nah, kalau misalnya bunda-bunda sekalian bikin susunya 200 mili tapi pakai 2 sendok takar saja, tentu kandungan energinya atau kandungan kalorinya di bawah dari 200 kilokalori. Itu yang menjadi permasalahan gitu ya. Kadang bukan berarti di kemasannya, di penyajiannya kok nggak sesuai ya, bukan. Tetapi kadang kita ketika menyajikan kepada si anak, itu yang perlu dievaluasi mungkin ya. Jadi makanannya itu BTP-nya udah aman kayak gitu ya, penggunaannya penyajiannya sudah aman, disajikan di makanannya, tetapi PR-nya adalah betul nggak kita cara menyajikannya ke anak gitu. Misalnya harusnya dalam 1 hari itu hanya 1 porsi gitu ya, tapi karena misalnya anak suka nih kita kasih terus-terusan, kadang kan udah kayak gitu ya, anaknya suka kalau misalnya makannya semangat gitu terus dikasih terus-terusan kayak gitu. Nah, itu yang perlu dievaluasi nanti ya. Iya, baik. Jadi salah satunya adalah kita melihat saran penyajiannya itu seperti apa dan disesuaikan juga dengan memang anaknya seperti apa begitu ya, sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Ibu Pipit dari Tasikmalaya, anaknya usia 2 tahun. Tadi sempat dijelaskan juga pada slide bahwa apabila di kemasan label makanan itu tertera lemak total misalkan 19 gram. Kemudian disebutkan di situ bahwa 9 gramnya itu berupa lemak jenuh. Nah, Ibu Pipit ini sedikit bingung apakah untuk 10 gram atau sisanya tadi itu tergolong kepada lemak baik atau bagaimana interpretasinya begitu, Bu? Oke. Jadi begini, Bu. Lemak total itu kan dia mengandung semua jenis lemak. Gitu ya. Jadi lemak itu sebenarnya tidak dibagi menjadi lemak baik dan lemak jahat ya.
apa ya istilahnya begini. Jadi ada lemak jenuh dan tidak jenuh yang biasanya identifikasinya di masyarakat itu, oh lemak jenuh itu lemak yang jahat, lemak tidak jenuh itu adalah lemak yang baik gitu ya. Tidak seperti itu gitu, bahwa tubuh kita itu juga tetap butuh yang namanya lemak jenuh, ibu-ibu sekalian, bunda-bunda sekalian. Tetapi jumlahnya sedikit lebih sedikit gitu ya dibandingkan dengan lemak tidak jenuh gitu. Kebutuhannya kita di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita boleh kok mengonsumsi lemak jenuh gitu ya, tetapi tidak boleh banyak-banyak, tidak sebanyak lemak tidak jenuh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada kandungannya, misalnya lemak total, kemudian di situ dituliskan lemak jenuhnya misalnya 9 gram. Nah 10 gramnya itu apakah berarti lemak tidak jenuh gitu ya? Belum tentu. Gitu. Ada lemak tidak jenuhnya, ada misalnya kolesterolnya, mungkin ada juga lemak transnya gitu ya. Jadi kenapa yang dituliskan hanya lemak jenuh saja misalnya ya? Itu biasanya produk-produk itu misalnya ada orang-orang yang ingin mengonsumsi produk tersebut tetapi perhatian terhadap kandungan jenis lemaknya gitu ya. Nggak ditulis juga kolesterolnya, mungkin ada kolesterolnya tetapi nilainya terlalu kecil sehingga tidak dituliskan, tadi di bawah 0,5 gram. Bukan berarti tidak ada mungkin tetapi kandungannya lebih sedikit. Nah, kenapa lemak jenuh itu ditulis? Pertama, mungkin dia jumlahnya cukup besar, di atas 0,5 gram. Kemudian dari produsen itu mengamati bahwa konsumen itu bisa mengonsumsi produk tersebut secara umum, ya. Jadi sasarannya adalah orang umum, tetapi mungkin ada orang-orang tertentu yang harus memperhatikan asupan lemak jenuhnya, gitu ya. Jadi misalnya untuk yang ingin menurunkan berat badan, gitu ya, atau misalnya ada beberapa gangguan di fungsi di jantung, nah itu kan yang harus diperhatikan. Begitu mungkin Mbak Dias. Ya, baik, sudah terjawab ya berarti untuk tadi ya, untuk kandungan lemaknya ya. Jadi ternyata di luar lemak jenuh itu masih ada lemak-lemak yang lain seperti lemak tidak jenuh, kolesterol, dan lain sebagainya, lemak trans juga. Nah, ini ada yang raise hand kembali, Ibu Koni. Silakan. Halo, Ibu Koni. Iya, selamat siang. Maaf, saya off cam soalnya lagi nggak pakai jilbab, lagi ngurusin anak. Terima kasih sebelumnya. Saya mau nanya, kan tadi saya tertarik masalah bubur instan atau bubur terfortifikasi. Kebetulan saya kan ngasih anak makan yang pasti tuh homemade 2 kali, 1 kalinya itu adalah fortifikasi. Nah, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adalah salah satu brand bubur instan itu yang takaran sajinya itu cuman 1 sendok makan plus tambahan 30 mili air. Sementara anak saya itu terbiasa makan yang sekarang tuh porsinya udah cukup banyak gitu. Nah, kadang saya memang benar kata Mbak Festi tadi, kadang saya tambahin itu jadi 2 sendok makan. Nah, tapi yang saya mau nanyakan, itu ngaruhnya seperti apa ya kalau misalnya kita kasihnya lebih dari porsi saji yang dianjurkan dari kemasan tersebut. Kemudian yang kedua, nah ada brand lain dari bubur terfortifikasi ini yang ketika kita bikin tuh dia menganjurkan misalkan 4 sendok makan dengan airnya 150 mili, which is itu banyak banget untuk ukuran anak 6 bulan, dan itu sering banget dikeluhkan banyak ibu-ibu, katanya jadi keenceran gitu. Jadi seringnya kita tuh bikinnya 4 sendok takar tapi airnya lebih sedikit. Nah, itu ngaruh nggak ya ke kandungan gizinya? Lebih ke situ sih. Terima kasih. Baik. Saya coba jawab satu dulu ya, Mbak Koni ya. Semoga tidak lupa di pertanyaan berikutnya. Nanti mungkin bantu diingatkan. Jadi terkait dengan MPASI instan, gitu ya, boleh nggak memberikan seperti itu di mix, gitu ya? Boleh-boleh saja, silakan. Kemudian apa namanya saran penyajian. Mohon maaf, Mbak Koni, bayi berusia 6 bulan. Gimana? Bayi berusia 6 bulan. 7 bulan, oke. 7 bulan sekarang. Ya, 7 bulan, oke. Baik, jadi seperti ini. Mungkin saya juga bisa share screen ya. Ini sebenarnya materi-materi PMBA ya, bunda-bunda sekalian. Jadi begini, untuk anak usia awal-awal MPASI gitu ya, 6 bulan pertama gitu ya, itu ada beberapa yang menyarankannya itu adalah bertahap ya,
Ya, jadi memang secara peraturannya itu bertahap. Maksudnya begini, ketika usia 6 bulan pertama itu kan sebenarnya adalah masa adaptasi dari anak. Gitu ya. Jadi adaptasi di mana dia yang berawal hanya Iya, minum betul. ASI, kemudian harus mengonsumsi makanan. Gitu. Itu kenapa tadi saya sebutkan sebagai skill kehidupan, membentuk pola makan itu. Nah, memang pada tahap awal-awal pengenalan MPASI itu tidak langsung satu porsi gitu ya. Jadi misalnya sekitar 125 ml tidak. Jadi memang di beberapa produk untuk tahap pengenalan itu ada yang mengenalkannya itu adalah 1 sendok makan, 2 sendok makan, 3 sendok makan. Nah, tetapi apabila si anak ketika dikenalkan 1 sendok makan kok habis, 1 sendok makan kok terus-terusan habis, bisa naik gitu ya. Jadi bisa naik tekstur dan frekuensinya gitu. Jadi kalau misalnya 1 sendok makan kok habis, bisa naik ke 2 sendok makan, bisa naik ke 3 sendok makan dan seterusnya sesuai dengan kemampuan dari si anak. Artinya apa? Artinya ketika kok 3 sendok makan kok dia nggak habis ya, habisnya 2,5 sendok makan bertahap, tidak apa-apa, berhenti. Jadi kita memang memberikan MPASI itu sesuai dengan respon dari anak. Itu yang disebut dengan responsive feeding. Kenapa kita harus memperhatikan respon anak? Itu sebenarnya tips kita bisa menghadapi GTM. Jadi gerakan tutup mulut, picky eater itu sebenarnya hal-hal yang bisa kita cegah bunda-bunda sekalian gitu dengan caranya itu tadi. Jadi kalau misalnya dari si anak mampu di atas 1 sendok makan, bisa habis di atas 1 sendok makan, apalagi usianya sudah 7 bulan, silahkan diberikan. Itu karena memang berarti nggak apa-apa berlebih ya? Ya, jadi memang kebutuhannya itu memang sudah tinggi. Bunda Koni. Iya. Gitu. Jadi anak itu dia pinter kok. Maksudnya dalam artian ketika dia sudah kenyang dia akan berhenti gitu sesuai dengan porsinya gitu ya. Jadi ini Jadi yang garis merah itu adalah kebutuhan si anak gitu ya. Kemudian garis pink itu yang dipenuhi dari ASI, kemudian yang kuning itu adalah yang gap-nya. Jadi kenapa MPASI itu dikenalkan di usia 6 bulan ke atas? Karena terdapat gap pemenuhan, gitu ya, kesenjangan pemenuhan antara kebutuhan dengan ASI. Makanya dipenuhinya dari makanan. Jadi kalau misalnya usia 6-8 bulan itu memang yang masih banyak itu adalah dari ASI-nya, ya, pemenuhannya. Gitu ya. Jadi MPASI atau makanan itu adalah masih lebih sedikit. Baru nanti pelan-pelan MPASI itu akan naik gitu pemenuhan kebutuhannya sampai si anak itu bisa total sepenuhnya bisa makan makanan dari makanan biasa tanpa ASI. Mungkin begitu ya, Mbak Koni ya. Iya, yang pertama itu berarti kalorinya berlebih pun nggak apa-apa berarti ya Mbak? Tidak apa, masalahnya bukan berlebih atau tidak berlebih ya Mbak Koni, mungkin saya sedikit koreksi, tetapi sesuai dengan kebutuhan si anak. Oke. Betul gitu. Kalau si anaknya mampu gitu ya tidak masalah diberikan. Gitu. Tapi mungkin kita juga perlu memperhatikan respon dari si anak, misalnya nangis atau tidak, ada diare atau tidak, kayak gitu. Kemudian perut menjadi kembung atau tidak, itu yang kita sebagai orang tua harus memperhatikan itu. Gitu mungkin Mbak Koni. Iya. Yang kedua, yang kedua itu ada salah satu brand yang dia memang satu takaran itu satu persagi itu 4 sendok makan, terus airnya itu suka di situ tuh dicantumin banyak 150 mili sampai 200 mili dan itu sampai 1 mangkok kalau kita bikin gitu. Kalaupun kita bagi 2 tetap aja jadinya keenceran gitu. Nah, banyakan tuh ibu-ibu tuh juga ngeluhnya gitu. Jadinya kita tuh mencoba ya udah deh 2 sendok makan tapi airnya kita sesuaikan sampai teksturnya sesuai tekstur MPASI yang harus yang dianjurkan gitu kan nggak boleh terlalu encer gitu, lebih ke situ. Itu nggak apa-apa ya Mbak ya kalau misalkan airnya kita kurangi nggak seperti saran penyajian gitu. Nggak masalah Mbak, kalau misalnya kandungan air itu lebih ke mempengaruhi tekstur pemberian makanannya. Gitu. Jadi dia tidak akan mempengaruhi kandungan nilai gizinya ya. Jadi nilai gizinya akan tetap sama, tetapi kalau ditambahkan air banyak sedikitnya itu lebih ke tekstur. Kayak kita misalnya bikin puding, kan ada yang prefer 4 gelas, 7 gelas, kayak untuk hasilnya lebih encer atau lebih kental dan lain sebagainya gitu. Jadi itu juga memperhatikan juga respon dari si anak. Mungkin ada beberapa anak yang tidak suka yang terlalu cair gitu ya, maunya langsung padat, itu bisa diberikan gitu. Karena
sebenarnya intinya itu adalah di 4 sendok makan itu tadi untuk porsinya, tapi untuk penambahan air itu bisa sesuai dengan kemampuan dari si anak. Gitu Mbak Oke. Koni. Baik, terima kasih banyak Mbak Pasti. Sama-sama. Baik, sudah terjawab ya. Berarti tadi itu kalau kita memberikan MPASI kepada anak itu bertahap dan kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya. Baik tekstur, porsi, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk menerapkan responsive feeding atau kita melihat respon anak kita itu seperti apa. Nah, ini mungkin Betul. pertanyaan terakhir perihal BPOM ya. Jadi ini pertanyaan dari Ibu Melani di Depok. Nah, jadi ketika awal MPASI itu Ibu Melani menemukan pilihan jenis keju yang tidak terdapat label halal MUI. Namun setelah di-googling informasinya itu terdapat lulus halal tapi di negara lain gitu. Jadi kalau di MUI di Indonesia sendiri itu belum lolos. Nah, itu kira-kira itu kenapa dan apakah mungkin bisa kita gunakan gitu produk tersebut? Jadi lolosnya itu di negara lain, tapi MUI yang Indonesia itu belum ada begitu, Bu. Oke. Begitu. Oke. Jadi regulasi dari sertifikasi halal, bunda-bunda sekalian, bahwa mungkin kalau dari negara lain itu berarti dia produk impor ya, produk dari luar yang masuk ke Indonesia. Saya nebaknya seperti itu. Jadi begini, untuk sertifikasi halal, bunda-bunda sekalian, sertifikator gitu ya atau auditornya itu kalau kita itu yang menyelenggarakan itu adalah dari MUI gitu ya. Jadi LPPOM MUI koreksinya. Jadi itu sebenarnya mereka punya semacam perkumpulan atau organisasi satu dunia gitu. Jadi istilahnya gini, MUI Indonesia itu juga kerjasama dengan MUI yang ada di US, Malaysia, misalnya gitu. Jadi mereka saling mengetahui satu sama lain, gitu. Jadi kalau misalnya ada produk kita, sertifikasinya adalah sertifikasi halal MUI. Kebetulan kalau di Indonesia itu yang bisa memberikan sertifikasi halal itu sekarang baru LPPOM MUI saja, satu lembaga itu. Jadi kalau sudah mendapatkan sertifikasi halal MUI dan produk itu misalnya di ekspor keluar gitu ya, contoh sederhananya yang paling banyak itu adalah Indomie. Indomie kan di setiap negara itu ada gitu. Itu bisa digunakan oleh negara tersebut. Negara di mana Indomie itu ada gitu ya. Saya bukan marketingnya dari Indomie ya. Karena kebetulan pernah tinggal di luar gitu ya. Jadi di setiap negara tuh hampir ada yang namanya Indomie kayak gitu. Jadi itu diakuin gitu. Jadi kalau misalnya ada produk luar yang masuk ke Indonesia sudah mendapatkan sertifikasi halal, yang sertifikasi halalnya itu resmi dari negara tersebut gitu ya, itu tidak perlu mendapatkan sertifikasi halal dari MUI lagi. Karena para auditor itu mereka sudah ada punya kesepakatan kayak gitu. Jadi bisa digunakan gitu. Jadi tidak masalah. Gitu, Mbak Tias. Masih di mute Mbak Tias? Maaf, berarti ini ya kalau tidak apa-apa untuk digunakan karena memang sudah berjejaring begitu untuk auditor halalnya ya. Betul. Jadi tidak masalah. Baik. Karena regulasinya mereka sama kok di setiap negara yang namanya halal itu sama. Baik. Nah ini karena keterbatasan waktu, jadi kita akhiri untuk sesi tanya jawab. Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Namun karena keterbatasan waktu, jadi belum bisa terjawab, Mams di sini. Maaf ya, Mams. Jadi mungkin itu ya untuk sesi tanya jawab kita akhiri. Dan memang banyak sekali informasi yang bermanfaat kita dapatkan pada siang hari ini dan juga pertanyaan-pertanyaan yang didiskusikan tuh sangat-sangat kritis dan tadi antusiasme sekali untuk Mams di sini. Nah dari pemaparan tadi mungkin saya akan buat suatu kesimpulan bahwa ternyata label gizi dan pencantuman nilai gizi itu sudah ada standarnya dan ada regulasi-regulasi yang mengatur di dalamnya dan juga sudah disesuaikan dengan sasaran konsumen dalam misalkan untuk balita, ibu hamil dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam suatu kemasan itu juga sudah tersaji loh Mams untuk informasi nilai gizi seperti kandungannya itu apa saja pada makanan tersebut dan lagi-lagi perlu diperhatikan tadi yang cukup mengecoh adalah berapa takaran sajinya dan juga untuk sajiannya dalam makanan tersebut dan juga tadi perhatikan juga untuk kandungan gula, garam dan minyaknya pada kemasan disesuaikan dengan
kebutuhan anak. Dan tadi sempat yang menarik adalah ada pilihan logo lebih sehat ya, itu yang biasanya ada pada minuman kemasan, kemudian makanan mie instan ya, tadi sudah dijelaskan. Memang dia itu dibandingkan dengan produk sejenis, itu ada beberapa kandungan yang dianggap dalam tanda kutip lebih sehat. Jadi Moms jangan lupa ya, kalau misalnya membeli makanan kemasan itu bisa dibaca untuk informasi di dalamnya. Wah, selanjutnya Ibu Fasti, di sini dari kami tim Satu Ibu Satu Pohon akan memberikan sedikit kenang-kenangan, yaitu berupa e-sertifikat. Selaku Ibu Fasti sebagai narasumber pada kelas Zoom hari ini, berikut saya serahkan untuk sertifikat apresiasi dari tim Satu Ibu Satu Pohon kepada Ibu Fasti. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah berbagi ilmu, sharing bersama kami di sini. Mohon berkenan untuk diterima Ibu Fasti untuk e-sertifikat dari kami. Baik, terima kasih kepada teman-teman Satu Ibu Satu Pohon. Baik, terima kasih Ibu Fasti. Acara selanjutnya kita akan dokumentasi kegiatan, kita akan foto bersama. Dimohon untuk Moms yang bisa menyalakan kameranya, bisa menyalakan kamera, kita foto bersama dan siapkan senyum terbaik Moms ya. Oke, mungkin bisa di remove spotlight dulu, host. Oke. Wah, banyak sekali ya ini Moms yang join, ada 4 slide. Mungkin saya hitung satu persatu ya. Untuk slide pertama, saya hitung 3, 2, oh sebentar ya, masih ada yang mau membuka ya. Oke, sudah. Saya hitung 3, 2, 1. Oke, kemudian untuk slide selanjutnya, slide kedua. Ini Moms ada yang mau ini lagi, open cam lagi. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Kemudian untuk slide selanjutnya, slide ketiga, saya hitung 1, 2, 3. Dan ini untuk slide terakhir, slide keempat, saya hitung 1, 2, 3. Baik. Oke, sesi foto bersama sudah selesai. Terima kasih Bu Fasti atas kesediaan waktunya sharing bersama kami. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada Kak Masya. Oke, terima kasih sekali atas kesempatannya ya saya ucapkan untuk Ibu Fasti Arum Utami selaku narasumber dan juga Kak Tia selaku moderator. Wah, sesi kelas Zoom hari ini sangat bermanfaat dan menambah pengetahuan baru lagi ya Mas. Nah, dengan berakhirnya sesi foto bersama kali ini juga berakhirlah sesi kelas Zoom hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengumumkan pemenang dari giveaway sesi tanya jawab kelas Zoom. Sebentar. Baik, oke. Jadi selamat untuk Ibu Imu Musa dan juga Nadia dari Bogor. Jadi di sini nanti pemenangnya akan masing-masing mendapatkan sertifikat donasi 1 bibit pohon kelor oleh Satu Ibu Satu Pohon dan dimohon untuk tinggal terlebih dahulu untuk tim kami pendataan dan juga pemberian sertifikat donasi. Baik, nah di sini saya juga ingin mengingatkan lagi ya, jangan berkecil hati karena tidak menang tadi giveaway sesi tanya jawab, karena kami masih akan bagi-bagi hadiah lagi untuk moms yang ikutan kelas Zoom. Caranya gimana? Follow Instagram @1_ibu_1_pohon dan juga @gizigo.id. Kemudian foto sesi kelas Zoom saat berlangsung tadi dan jangan lupa di
share di Instagram Story Moms, dan juga tag @1_ibu_1_pohon dan @gizigo.id. Dan jangan lupa juga ya, Instagramnya jangan di private supaya kita bisa memasukkan dalam undian giveaway. Nah, itu saja dari saya ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fasti Arumutami selaku narasumber, Kak Tia selaku moderator, dan juga moms-moms yang sudah hadir karena antusiasmenya sangat tinggi sekali ya. Semoga hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kurangnya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Baik, tadi untuk Ibu Musa dan juga Ibu Nadia, kali ini akan kita lakukan pendataan ya. Bisa open mic. Baik, tunggu sebentar ya. Oh ya, untuk Ibu Nadia bisa chat ke saya untuk alamatnya. Nah, ini bisa chat personal ke SISP untuk penyerahan hadiah.